Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi dan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Termasuk juga informasi bagi honorer yang tidak membuat akun pendaftaran CPNS oleh karena akan diangkat menjadi P3K. Selain itu juga kita membahas terkait dengan persyaratan dan tahapan P3K pada tahun 2024 ini yang sedikit agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Juga di video ini kita membahas terkait dengan sertifikat seleksi kompetensi dasar atau pemanfaatan nilai seleksi CAT tahun 2023 yang bisa dimanfaatkan pada seleksi SKD pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, pemerintah sudah membuka pendaftaran untuk seleksi dan rekrutmen aparatur sipil negara, khususnya formasi calon pegawai negeri sipil pada 20 Agustus kemarin hingga dengan 6 September 2024. Pada proses rekrutmen tahun ini, setidaknya tersedia sebanyak 250.407 formasi bagi pelamar CPNS 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan pernyataan terkait dengan jadwal rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menegaskan bahwa untuk proses dan tahapan rekrutmen P3K itu juga akan segera dimulai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Namun, Menpan menjelaskan bahwa saat ini penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer masih di dalam proses verifikasi dan validasi, sehingga tahapan penerimaan P3K itu belum dimulai. Nah, rekan-rekan sekalian, secara bertahap menurut Menpan nanti akan dibuka rekrutmen P3K untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer pada tahun 2024 yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera akan diumumkan untuk rekrutmen P3K bila proses verifikasi dan validasi tuntas. Jadi ini penegasan dari Menpan RB bahwa rekrutmen P3K itu belum dimulai oleh karena memang proses verifikasi dan validasi usulan, terutama terkait dengan usulan formasi dari daerah, kemudian terkait dengan Juknis dan Juklak pelaksanaan seleksi P3K. Informasi terbaru menyebutkan bahwa seleksi P3K 2024 itu akan dimulai pada bulan Oktober 2024. Akan tetapi informasi ini belum bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya oleh karena memang belum disertai dengan informasi resmi atau regulasi tertulis dari instansi pemerintah. Nah, bagi tenaga honorer atau non-ASN yang telah terdata dan memiliki peluang lebih besar dalam seleksi P3K, itu disarankan untuk tidak membuat akun pendaftaran CPNS ini. Jika akun CPNS sudah dibuat, maka nomor induk kependudukan yang rekan-rekan punya itu akan terkunci dan pelamar tidak dapat lagi mendaftar untuk seleksi P3K ketika dibuka. Jadi ini warning dan perhatian bagi rekan-rekan honorer, khususnya honorer yang telah terdata, agar bisa sabar menunggu tahapan seleksi P3K. Jangan dulu untuk membuat akun atau mendaftar di akun seleksi CPNS oleh karena memang nanti nomor induk kependudukannya akan terkunci sehingga pelamar tidak dapat mendaftar jika seleksi P3K 2024 itu dibuka. Selain itu, pelamar yang memenuhi syarat
untuk mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus seleksi juga tidak dapat mengikuti seleksi P3K karena telah memiliki akun CPNS 2024. Jadi rekan-rekan, pelamar yang telah mendaftar dan memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS dan apabila nanti tidak lulus seleksi, maka dapat dipastikan dia tidak akan bisa mendaftar dan memiliki akun pada tahapan seleksi P3K. Kemudian rekan-rekan, pada tahun 2024 ini sudah terbit regulasi persyaratan P3K melalui peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara. Ada beberapa syarat, mungkin ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, terkait dengan usia, ya, ini 20 tahun, kemudian maksimal 1 tahun sebelum masa usia pensiun, tidak pernah dipidana, kemudian tidak diberhentikan dari PNS TNI Polri, kemudian tidak berstatus sebagai CPNS, tidak terlibat anggota partai politik, serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, sehat jasmani, siap ditempatkan di seluruh Indonesia, memenuhi persyaratan lain sesuai jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi untuk poin ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian di masing-masing daerah. Biasanya setiap daerah akan berbeda di dalam persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian rekan-rekan juga bisa langsung melamar di link resmi, yakni sscsn.bkn.go.id. Jangan melamar di tempat lain, tetap melamar di situs resmi ini. Kemudian melamar hanya pada satu jenis pengadaan ASN, baik P3K maupun PNS pada tahun anggaran yang sama. Ini menjadi perhatian yang honorer telah terdata di dalam database BKN, sebaiknya nanti menunggu tahapan P3K dibuka baru bisa membuat akun. Nah rekan-rekan sekalian, hal ini bisa menjadi acuan ya, dan perhatian rekan-rekan sekalian pada tahapan seleksi P3K 2024 ini. Sedangkan untuk tahap seleksi, ada beberapa tahapan seleksi yang bisa rekan perhatikan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi untuk P3K sendiri itu meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi ada yang bertanya apakah soalnya masih sama. Dari sisi materi ini masih sama ya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural itu juga akan diberlakukan pada tahun ini. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan sertifikat SKD CAT pada tahun 2023, kita tetap mengacu kepada Keputusan Kepala BKN nomor 234 tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menpan RB nomor 651 tahun 2023 bahwa peserta seleksi itu hanya dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Sehingga rekan-rekan peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan nilai yang tertera pada sertifikat untuk periode pengadaan CSN berikutnya. Jadi rekan-rekan yang memiliki nilai SKD CAT 2023 yang lalu dan memang dianggap tinggi, itu bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Jika peserta telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, maka mereka dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 yang ada pada SSCSN. Jadi untuk hasil SKD tahun 2023 ini hanya bisa digunakan pada seleksi tahapan atau pengadaan PNS saja. Untuk P3K saya rasa ini belum ada kebijakan yang mengatur apakah bisa digunakan hasil seleksi kompetensi dasar tahun 2023 digunakan pada tahun 2024 ini. Demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.